Javlers, selamat datang kembali. Gimana observasinya? Seru gak? Kita move on ya ke tahap selanjutnya, yaitu bagaimana sih menghasilkan ide-ide yang seru dan meaningful. Nah, di video sebelumnya saya kan bilang, coba jangan berangkat dari ide dulu, tapi identifikasi dulu problemnya. Kenapa sih? Karena Javlers, ada banyak kejadian ya. Kalau kita fokus sama idenya dulu, kita jadi kehilangan sensitivitas kita untuk identify dulu problemnya apa sih sebenarnya. Kalau kita fokus sama satu solusi, biasanya kita melakukan observasi pun, pikiran kita tuh udah balik lagi nih, solusinya ini kan? Tuh, kata gue juga apa, mau bikinnya ini. Nah, tadi kan aku bilang coba diparkir dulu tuh idenya. Soalnya, bayangkan ya, Javlers sebagai penerima beasiswa Jabar Future Leaders, di masa depan, Javlers menjadi seorang pemimpin kota atau pemimpin provinsi atau negara bahkan. Lalu Javlers merasa punya ide nih, karena Javlers merasa, saya tahu problemnya dia adalah A misalnya. Lalu Javlers punya ide, lalu bikin idenya, lalu diterapkanlah. Bikinlah kebijakan, bikin program, mengeluarkan banyak resource, jam kerja, anggaran, biaya. Ternyata setelah sekian bulan digodok, begitu diluncurkan ke masyarakat, nggak kepake. Ternyata masyarakat nggak butuh itu. Ternyata bukan itu yang mereka butuh. Hal ini sering banget terjadi di dunia nyata sekarang. Ada istilahnya jebakan desainer. Jadi kita sebagai desainer nih, kita seolah-olah tahu, oh saya tahu desain yang bagus itu harusnya A, B, C, D. Tanpa kita consider atau kita mempertimbangkan, siapa sih yang bakal pakai? Bener nggak dia bakal pakai? Nah, proses observasi dan empati yang ada di video sebelumnya ini membawa atau memaksa kita untuk bertanya hal-hal tadi. Siapa sih yang bakal pakai solusinya? Butuh nggak dia? Emang benar-benar perlu atau enggak? Kira-kira gitu. Oke, tapi sekarang karena kita move on nih, saya sebelumnya mau ngingetin buat Javlers untuk kalau dirasa kayak saya nggak tahu apakah ini udah cukup tepat atau belum saya pakai ini atau saya benar atau salah. I would say jangan khawatir, karena yang penting dilakuin aja. Soalnya dengan making mistakes atau misalnya Javlers merasa kayaknya saya salah deh bikin A, atau kayak saya salah deh bikin B, saya kayaknya salah deh menganalisa, kayaknya kurang tajam. Nggak apa-apa banget. Yang penting dilakuin dulu, dijalanin dulu. Karena kalau kita udah bikin salah, kita jadi tahu, oh salah nih harusnya. Nah, bagian itu sih, proses itu sih yang penting. Dan dalam design thinking, saya juga suka banget aspek ini dalam framework design thinking. Karena dalam design thinking ini kita nggak apa-apa banget melakukan kesalahan. Yang penting kita coba identifikasi masalahnya apa, kita coba generate idenya apa, terus kita cobain deh. Salah itu bonus justru. Karena dari kesalahan ini kita tahu, oh kayaknya harus diginiin deh, digituin deh. Kira-kira kayak gitu. Oke, balik ke sesi ideasi. Oke, sekarang ini kita sudah masuk ke sesi ideasi ya, Javlers ya. Javlers akan perlu beberapa tools. Coba disiapin nanti pas udah mulai activity-nya ya. Javlers akan butuh sticky notes. Sticky notes itu ada kertas yang bentuknya segi 4 dan dia ada lem di belakangnya di atasnya biasanya. Javlers akan perlu timer, bisa pakai di HP aja, nggak usah beli timer. Dan perlu spidol. Oke, sebelum saya mulai ke activity-nya, saya coba jelasin dulu ya, ideasi ini apa sih? Ideasi ini sebenarnya proses kita mencari ide, as simple as that. Ada beberapa methods di proses ideasi ini, ada brainstorming, ada mashups ini kesukaan saya dan nanti yang akan dicobain sama Javlers. Kemudian ada sesi e-storming ini kalau kita lagi kayak misalnya lagi masa pandemi sekarang ya, nggak bisa ketemu rame-rame, kita bisa tuh ngirim email aja. Problem statement-nya ini, design challenge-nya ini. Sok mangga yang lain punya ide apa ya? Nanti reply all ya di email ini. Contohnya kayak gitu. Nah, khusus untuk sesi kali ini kita akan cobain pakai methods-nya mashups. Mashups adalah ngegabungin dua ide yang kelihatannya mungkin agak aneh kalau digabungin, tapi ternyata kalau digabungin ternyata bisa kok. Ada contohnya nih, contohnya banyak banget terjadi di masa-masa sekarang pas lagi pandemi. Kita tahu kalau udah selesai sekolah, lulus, pasti kan ada proses wisuda ya, proses kelulusan. Tapi karena pandemi ini jadi nggak bisa. Di satu sisi, kita tahu ada proses drive-thru di restoran cepat saji. Supaya itu meminimalisir kontak, kita nggak usah datang ke restorannya, kita bahkan nggak perlu turun dari mobil. Voila, sekarang ada banyak wisuda drive-thru. Jadi drive-thru pakai mobil, tapi pakai frame foto dan wisuda gitu. Yang penting ada memento kelulusan tahun 2020. Itu salah satu bentuk mashup. Ada lagi mashup yang di produk. Zaman sekarang kalau kita pergi keluar kota,
udah makin banyak gerbang-gerbang, nggak bisa pakai tunai lagi, pembayarannya non tunai. Nah, kita harus pakai kartu ya. Ada banyak problem nih di masa-masa mengadaptasi kebiasaan baru itu, ada banyak problem yang teridentifikasi. Tapi ya nggak apa-apa. Ada yang suka kartunya jatuh, ada yang kejauhan, ada yang macam-macam lah. Nah, ada satu problem yang diamati sering terjadi, yaitu waktu entah kejauhan atau kartunya jatuh. Jadi harus turun dulu dari mobil, harus ngambil dulu. Nah, itu lama prosesnya. Kemudian ada salah satu bank yang juga mengeluarkan produk uang elektronik atau uang non-tunai dalam kartu. Dia menciptakan device. Device itu bisa ditaruh di dashboard mobil, kartunya kita taruh situ. Kalau kita lewat, nanti dia langsung tuh identified, langsung tit gitu, terus kita bisa jalan lagi. Tapi harganya mahal. Nah, generasi kita nih yang kreatif-kreatif nih, bikinlah. Tahu nggak, Javlers, ada pemukul, dia bentuknya kayak apa ya, tongkat atau apa ya, dia tuh pemukul lalat, bentuknya gitulah, ada segi empatnya gitu, ada gagangnya. Tapi ini nggak pernah dipakai sebenarnya buat mukul lalat, karena lalatnya keburu pergi duluan. Sekarang yang tren malah yang pakai listrik kayak raket. Nah, karena itu nggak kepake buat pemukul lalat. Tapi terus kemudian ada yang bikin si pemukul lalat ini, terus ada kartu tolnya ditempelin di situ, terus dilakban. Jadi setiap kali dia lewat, mau kejauhan atau apa, dia bisa tinggal tempel aja. Dan ini sebuah inovasi. Tahu nggak kenapa inovasi? Tahu nggak bedanya invention sama innovation? Invention adalah suatu penemuan baru. Oke, nggak pernah ada nih di dunia ini, jadi baru. Oke, dia sebuah invention. Innovation adalah saat sebuah invention atau penemuan punya market. Ada yang mau beli, ada yang mau pakai. Itu inovasi. Dan itu yang berusaha kita lahirkan nih. Masa-masa sekarang lagi banyak banget didengung-dengungkan. Inovasi. Inovasi, salah satu unsur inovasi adalah untuk terjadinya sebuah inovasi. Jelas produk atau barang atau jasa ini tuh harus ada yang mau pakai, ada yang mau beli. Itu inovasi. Tongkat tol ini dia merupakan sebuah inovasi karena terus kemudian dia banyak banget dibeli karena harganya murah. Kalau device tadi harganya 300 ribuan, device yang analog tadi harganya 15 ribuan. Tentu pilih yang 15 ribuan netizen ya kan? Nah, sekarang kita akan coba ini pakai metode mashup. Oke, mungkin masih belum kebayang ya. Kalau tadi Javlers udah ngantongin problem statement, udah tahu design challenge-nya apa, tapi belum kebayang apa ya ide-idenya. Itu wajar banget, normal, nggak apa-apa banget. Jadi saya akan dorong Javlers untuk tadi pakai sticky notes-nya, terus kemudian pakai timer ya, di timer 3 menit dulu. Timer 3 menit dulu, jangan curang ya, teman-teman kelompoknya harus saling mengawasi. Satu kelompoknya dilakukan bersama-sama ya, jangan sendiri-sendiri. 3 menit, coba tulisin ide apapun. Jangan dihakimi. Oh iya, ini salah satu rules waktu kita lagi melakukan proses ideasi. Paling nggak boleh menghakimi ide. Ide orang lain nggak boleh, ide kita juga nggak boleh. Jadi kalau kita punya ide, terus kita nulis, terus kita mikir, kayak jelek banget ya ide saya. Nggak boleh dicoret, nggak boleh dibuang idenya. Tulis aja. Jadi, nah ini enaknya pakai sticky notes ya. Jadi begitu tulis ide, mau sesederhana apapun, mau segila apapun, mau sereceh apapun idenya, tulis aja dulu. Terus kemudian dikeletek si sticky notes-nya satu, tempelin. Bisa di tembok, bisa di meja, ya di jidat juga boleh, tapi sempit ya, di meja aja boleh. Lagi terus selama 3 menit, jangan berhenti. Pokoknya 3 menit sebelum timernya bunyi, terus keluarin ide. Tempel, kletek, tempel. Tulis, kletek, tempel. Terus aja. Dan itu dalam satu kelompok semua melakukan proses yang sama. Jangan dibacain dulu, nggak boleh nyontek dulu. Dan balik lagi, jangan dihakimi, jangan dikomentarin. Oke? Terus aja, terus keluarin. Nanti kalau udah, baru dibacain satu-satu. Contohnya nih, misalnya ada saya, lalu kemudian ada teman kelompok imajiner saya di sebelah kanan kiri saya. Saya udah ngeluarin ide nih semuanya. 3 menit timernya bunyi. Kalau udah selesai, saya akan ambil semua ide saya, terus saya bacain. Saya kasih contoh ya, problem statement sama design challenge-nya masih yang video sebelumnya. Bagaimana kita bisa membantu Mas Nagor nih untuk menciptakan sistem untuk membantu dia mengidentifikasi antrian dengan cara yang cepat dan sederhana, sesederhana mungkin. Soalnya kalau lagi peak hour dia cuma sendirian, jadi dia suka kewalahan. Idenya, saya punya ide nih, idenya bikin sistem antrian. Oke, taruh
oh ternyata ada yang sama, oh aku juga. Biasanya kalau idenya general biasanya banyak yang sama. Begitu ada yang sama, taruh aja di sekitarnya. Jadi langsung semuanya, oh aku juga, taruh di tembok yang sama, deket-deketan. Terus aku ada ide lagi nih, misalnya terus gantian temen yang lain. Aku ada idenya bikin kacamata pengidentifikasi pelanggan. Sounds very techis, nggak apa-apa, nggak boleh dijudge, nggak boleh dihakimi. Boleh, langsung taruh aja. Misalnya ada lagi yang sama. Oh, aku ada sama bikin sistem antrian juga, tapi bukan kacamata. Kalau ini pengukur suhu sekaligus pendeteksi antrian misalnya. Nggak apa-apa, taruh aja semua, taruh. Begitu udah ditaruh, coba dikelompokkan. Idenya yang mirip-mirip atau yang kira-kira satu tema. Begitu udah, coba ambil 2 ide yang dirasa paling seru, paling mungkin dibikin. Jadi ini salah satu indikatornya, yang paling seru, yang paling mungkin dibikin. Dipilih 2 ide dan coba digabungin. Mau gabungin 3 ide juga boleh sih, cuman biasanya 2 ide aja udah seru banget tuh. Seru ini indikatornya adalah waktu idenya dikeluarin banyak yang ketawa. Jadi tickling parameter ini juga penting di proses design thinking. Karena biasanya hal-hal yang fun itu jadi bensin kita buat membuat sesuatu, jadi nggak terlalu serius gitu. Oke, balik lagi ke tadi ya, contohnya kasusnya Mas Nagor nih, kita mau bantuin Mas Nagor. Ada yang ngasih ide sistem antrian, oke. Terus ada yang ngasih ide lagi, tahu nggak sih kalau tahun baru suka ada bando yang ada angkanya tuh? Nah, dia bilang sistem antriannya pakai bando gitu, ada yang bilang. Oke, jadi terus kemudian saya dan rekan-rekan kelompok imajiner saya ini, kita memutuskan untuk mash up ide itu. Kita mash up ide bando dan sistem antrian. Nah, gimana cara bikinnya? Itu nanti ada di video selanjutnya ya. Bagaimana kita merealisasikan dan menguji si ide ini. Sekarang, tadi activitiesnya ya, jangan lupa ambil sticky notes-nya, ambil spidolnya, terus pakai timer, jangan lupa di timer. Terus kita coba deh proses ideasi. Diingat ya, nggak boleh menghakimi ide sendiri maupun ide teman-teman kelompoknya. Oke? Nanti balik lagi di video selanjutnya bagaimana kita merealisasikan dan menguji ide kita atau solusi kita. Oke? Selamat beraktivitas!